kabar terbaru yang lagi hangat ya, lagi panas-panas dan hangat-hangatnya ini ya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para retaker terkait dengan nasib mereka. Kita langsung saja ya, kita buka suratnya. Ini saya dapat kiriman surat terbaru. Ini tertanggal 11 Mei. Ya, masih sangat baru sekali, yaitu 11 Mei 2020. Ayo kita bahas ya. Nah, di surat ini terkait dengan berita acara kesepakatan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, kemudian BPPSDM, Kemenkes, dan stakeholders bidang kesehatan untuk penanganan retaker uji kompetensi bidang kesehatan. Oke. Pada hari Senin, tanggal 11 Mei tahun 2020, ini 11 Mei 2020, telah diselenggarakan telemeeting antara Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, BPPDSM, SDM, kemudian stakeholder bidang kesehatan. Jadi intinya melakukan telemeeting atau zooming ini mungkin ya, rapat melalui online untuk kesepakatan tindak lanjut dari kesepakatan awal tahun 2019 dan amanah Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Jadi ada Permendikbud kemarin yang sudah mengatur ketentuan dari ujian kompetensi yang tahun 2020 nomor 2 yang kemarin sudah dibahas juga di channel ini tentang cara uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Oke, kita langsung. Kesepakatan yang dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanganan retaker dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut. Jadi, yang dibahas kali ini lebih banyak adalah terkait dengan retaker. Jadi, nasib kalian para retaker ini dibahas kali ini ya. Jadi, kalian juga ini harus mendapatkan kepastian. Saya pribadi merasa sangat terpanggil dan merasa cukup prihatin dan kasihan ya dengan retaker ada yang sampai 12 kali. Ini harus ada tindak lanjutnya. Kalau saya pikir, saya bukan siapa-siapa, tapi saya coba membahas surat ini berdasarkan kemampuan dan cara penalaran saya. Kalau saya salah mohon maaf, tapi sekali lagi kita coba belajar bersama dari surat ini. Saya berpendapat retaker itu harus mendapatkan perhatian khusus. Selain harus ada keputusan tersendirinya, karena saya di lapangan, saya orang lapangan, bukan orang dari yang buat-buat kebijakan seperti ini, tapi orang lapangan yang berhadapan langsung dengan para retaker. Ada retaker yang sampai, bayangkan 12 kali, Bapak Ibu sekalian, sahabat semua, brother semua, ada yang 12 kali ujian, bayangkan. Dan bahkan yang saya temui akhir-akhir ini ada sampai 15 kali loh, 15 kali ujian. Bisa dibayangkan itu berapa biaya yang habis. Dikali 300.000, dikali biaya makan, biaya akomodasi, transportasi, biaya pemondokan, biaya kos, dan sebagainya. Itu sangat besar sebenarnya ya. Makanya saya katakan sebenarnya mereka ini harus sudah lama mendapatkan perhatian ya. Jadi mudah-mudahan dengan surat ini bisa memberikan kabar yang baik untuk para retaker sekalian. Ayo kita langsung bahas saja. Penanganan retaker dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut. Pertama, retaker kategori 1, ya, lulusan program D3 keperawatan, D3 kebidanan, dan profesi nurse yang belum memiliki sertifikat kompetensi atau serkom atau sertifikat profesi setelah bulan Agustus tahun 2013. Jadi, setelah bulan Agustus tahun 2013, jadi lulusan di atas tahun 2013 belum memiliki serkom, ini masuk kategori retaker 1 ya, retaker kategori 1. Di mana hingga Permendikbud nomor 2 tahun 2020 juga belum dinyatakan lulus. Jadi dari 2013 Agustus ini peserta ini belum lulus juga sampai belum memiliki sertifikat kompetensi atau nanti yang akan mengurus STR itu ya. Akhirnya belum dapat sampai sekarang terbit Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Nah, apa yang terjadi? Retaker ini dapat mengikuti uji kompetensi khusus. Nah, ini pengecualian ya, uji kompetensi khusus yang dilaksanakan oleh organisasi profesi. Nah, apa itu organisasi profesi? PPNI ini kalau perawat. Organisasi profesi untuk bidan IBI. Nah,
Bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan atau kalau perawat ini AIPNI, AIPVK untuk D3, kemudian untuk bidan untuk asosiasi institusi pendidikan untuk bidan AIPVKIN kalau nggak salah itu ya. Kemudian konsekuensi kebijakan uji kompetensi khusus perlu konsensus organisasi profesi dan AIP, asosiasi institusi pendidikan ya. Yang pertama, pelaksanaan uji oleh organisasi profesi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan. Standarisasi uji ini sudah ada ini ya. Pembiayaan uji oleh organisasi profesi tidak melebihi unit cost uji kompetensi nasional. Jadi tidak melebihi dari unit cost dari uji kompetensi nasional. Misalnya kalau di standarnya itu adalah 300.000, ya bisa 300.000 itu. Nggak mungkin sampai 500 dan sebagainya. Artinya meringankan biaya. Kasihan ya, sudah 12 kali ujian mau ditambahkan lagi biaya ini, biaya A, biaya B ya. Orang yang tidak punya perasaan kalau seperti itu. Kemudian waktu pelaksanaan uji secara khusus tersendiri atau bersamaan dengan uji kompetensi nasional. Jadi pelaksanaannya nanti khusus reteker kategori 1 ini dilaksanakan bersamaan dengan uji kompetensi nasional. Misalnya ini UKOM nasionalnya ini adalah bulan Juli, maka dia mulai diberlakukan uji kompetensi secara tersendiri bersamaan dengan jadwal UKOM bulan Juli itu. Itu misalnya ya. Oke, kita berlanjut ke kategori reteker kategori 2. Nah, mahasiswa program D3, jadi kategori 1 ini lulusan setelah bulan Agustus 2013 belum lulus sampai ada Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Jadi berapa kali itu ujiannya? Sangat lama ya, ujiannya berapa puluh kali itu. Reteker kategori 2, mahasiswa program D3 keperawatan, D3 kebidanan, dan profesi nurse yang belum lulus hingga Permendikbud nomor 2 2020 terbit. Ya, reteker ini dapat mengikuti uji ulang hingga batas masa studi. Jadi setelah ini belum hingga Permendik. Jadi dia dinyatakan reteker kategori 2 ini adalah mahasiswa program D3. Jadi mahasiswa program D3 keperawatan, D3 kebidanan, dan profesi nurse. Nah, ini ya. Kalau di sini dikatakan mahasiswa program, artinya dia masih berlangsung. Kalau ini lulusan, nah itu bedanya. Jadi kalau lulusan program itu masuk kategori 1. Jadi dia mendapatkan perlakuan khusus nih. Ini dia ya. Jadi ada perlakuan kekhususan tersendiri. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan ini bukan hanya PHP semata, tapi memberikan angin segar untuk reteker agar bisa semangat lagi. Karena ada loh reteker yang memang sudah keluar dari jalur, akhirnya dia tidak menjadi perawat lagi atau tidak menjadi bidan lagi, dia buka hal usaha lain, akhirnya dia lupa dengan profesinya. Kasihan ya. Mahasiswa program D3 keperawatan, D3 kebidanan, dan profesi nurse yang belum lulus hingga Permendikbud nomor 2 tahun 2020 terbit. Reteker ini dapat mengikuti uji ulang hingga batas masa studi berakhir. Nah, ini. Jadi kalau dia saat ini sementara mahasiswa program D3 ini dan dia sudah diberlakukan Permendikbud nomor 2 tahun 2020 terbit, maka dia akan UKOM terus dan UKOM terus sampai batas masa studi berakhir. Nah, kalau untuk S1 itu batas masa studinya kalau nggak salah 4 semester ke depan ya, istilahnya 7 tahunan ya. 7 tahun kalau nggak salah, itu paling maksimal. Tapi kan ada profesi nurse ya, profesi nurse kan hanya setahun. Nah, berarti kalau batas masa studinya kurang lebih 2 tahun, berarti sekitar 4 sampai 6 kali ujian kalau nggak salah ya. Jadi 6 kali reteker, nah 6 kali reteker itu batas maksimal itu kalau nggak salah. Jadi kalau hitung-hitungan batas masa studi, jadi ini tergantung batas masa studi. Kemarin saya lihat referensi di batas masa studi itu bisa diperhatikan di postingan sebelumnya, intinya tidak melebihi 2 tahun ya kalau nurse itu. Jadi kalau 3 kali kalau setahun itu 3 kali UKOM berarti 3 kali 2 berarti 6 kali maksimal tuh ya dia UKOM. Kalau dari referensi yang saya dapat itu ya, jadi 6 kali maksimal. Berarti lewat dari itu ya apa yang terjadi kita lihat lagi ya.
Apabila hingga mata studi, ini, apabila 6 kali kamu ukom terus akhirnya nggak lulus, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah mahasiswa program profesi mendapatkan ijazah sarjana. Nah, kamu tetap akan dapat ijazah sarjana dan surat keterangan telah selesai pembelajaran program profesi. Nah, ini kamu tetap mendapatkan ijazah sebagai tanda bahwa proses pembelajaran profesi itu telah selesai. Tidak praktek di bidang kesehatan. Nah, ini pengkategorian yang sangat menurut saya kamu harus belajar ini ya. Tidak praktek di bidang kesehatan artinya dapat meneruskan program studi ke program lain. Ini kayaknya kamu disuruh keluar nih dari profesi ya. Jadi ini sama artinya, tapi tetap kamu dapat loh ijazah S1. Karena banyak juga tuh di luar sana, dia sebenarnya backgroundnya adalah perawat ya, bidan. Tapi akhirnya apa? Kerja di finance, kerja sebagai akuntan, kerja di bank, ada loh banyak ya. Mungkin ini yang dimaksud ya. Jadi dia istilahnya mendapatkan surat keterangan telah selesai program profesi atau diberikan ijazah sarjana, tetapi tidak praktek di bidang kesehatan. Kasihan juga ya. Jadi kamu harus belajar ini yang mahasiswa program D3 yang masih berlangsung sekarang ya, atau yang mendapat aturan kategori 2 ini ya. Kemudian, untuk mahasiswa program D3, reschooling, pembinaan hingga batas masa studi dan akan mendapatkan ijazah D3, tidak praktek di bidang kesehatan. Jadi kalau kamu sudah tidak lulus nih, sampai batas masa studi 6 kali kamu hukum tidak lulus-lulus, kamu akan diberikan pembinaan khusus, ya, hingga batas masa studi dan akan mendapatkan ijazah D3. Tetapi sekali lagi, tidak praktek di bidang kesehatan. Dimungkinkan alih jenjang. Nah, ini yang alih jenjang, beralih ke jenjang yang lain ya. Yang ketiga, untuk mahasiswa program D4 reschooling, kemudian pembinaan hingga batas masa studi dan akan mendapatkan ijazah D4, tidak praktik di bidang. Sekali lagi nih, tidak praktik di bidang kesehatan. Kamu bisa bayangkan kamu tidak praktik di bidang kesehatan, berarti kamu praktik di bidang mana dong? Nah, itu logikanya ya, bukan di bidang kesehatan intinya. Oke, rencana tindak lanjut. Jadi dua perbedaan tadi kalian bisa bedakan. Ini kategorinya Retaker kategori 1 dan Retaker kategori 2. Kategori 2 yang sementara masih berlangsung pada saat Permendikbud ini sudah terbit. Nah, kategori Retaker 1 ini, Retaker kategori 1 adalah lulusan program studi. Lulusan dia ya. Dari bulan Agustus 2013 sampai ada Permendikbud dia belum lulus-lulus. Kasihan amat ini ya. Mungkin juga pertama kalian para retaker ini jangan hanya berpangku tangan, juga ada usahanya yang harus kalian lakukan ya. Kemudian yang kedua, memang kebijakan ini mudah-mudahan membawa angin segar, tapi sekali lagi adalah kemudahan tersendiri untuk retaker yang belum lulus sejak tahun 2013 ini ya. Kemudian kita masuk ke rencana tindak lanjut. Nah, pemetaan dan validasi data retaker kategori 1. Peserta telah berstatus lulusan sebelum Februari tahun 2020. Jadi, peserta yang telah berstatus lulusan sebelum Februari tahun 2020 itu masuk data kategori 1. Ya. Kenapa demikian? Karena Permendikbud tadi adalah bulan 2 Februari kalau nggak salah ya. Ya, 2 Februari 2020. Nah, itu. Jadi sebelum itu kamu masuk kategori 1. Kemudian retaker kategori 1 dapat melaksanakan uji khusus yang dilaksanakan oleh organisasi profesi, dalam hal ini PPNI kalau perawat dan IBI untuk bidan, bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan masing-masing, baik itu perawat maupun bidan, AIPNI, AIPVIKIN, kemudian D3 bidan, khusus bidan. Target uji khusus diselesaikan pada akhir 2021. Nah, ini. Semua harus selesai, targetnya ini adalah akhir 2021. Lewat dari ini, kamu nggak bisa lagi hukum khusus kategori 1. Kalau menurut pemahaman saya ini ya, karena dikasih batasan akhir 2021. Kamu masih punya waktu sekarang, sekarang berarti tinggal setahun nih kamu punya waktu ya. Harus betul-betul siapkan diri juga ini para retaker kategori 1. Retaker kategori 2 dapat melaksanakan uji kompetensi dilaksanakan oleh Komite Nasional. Ini yang sesuai dengan normalisasi ya. Yang normal ini, yang sesuai dengan jalur tadi. Yang retaker kategori yang mahasiswa, sementara
profesi dan sudah mengena pada aturan Permendikbud nomor 2 tahun 2020 tadi. Untuk retaker kategori 2 perlu dipetakan sisa masa studi tiap retaker. Nah, ini sisa masa studi ini harus dipetakan. Kadang ada yang belum selesai dan itu bisa akan menghambat nanti pada saat ujian kompetensinya. Apabila tidak melebihi masa studi, berlaku alternatif 1 sampai 3 ya. Berarti 1 sampai 3 yang mana alternatif 1 sampai 3? Oke, yang ini 1 atau yang dari atas tadi ya. Oh, ini dia. 1 sampai 3. Oke. 1 2 3 ini ya. Kemudian ini surat ini kalian bisa dapatkan nanti di link. Nanti saya kasih linknya ya di Ruki, kalian bisa dapat. Kemudian untuk retaker kategori 2 ini ya. Untuk retaker kategori 2 perlu dipetakan sama masa studi tiap retaker tadi sudah saya baca. Sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi untuk retaker kategori 1 yang telah lulus uji khusus terdata di PD. Alhamdulillah. Jadi kalian setelah dinyatakan lulus sebagai retaker kategori 1 tadi yang dinyatakan adalah lulusan tapi belum dapat STR, belum lulus, maka telah lulus uji khusus terdata di PD Dikti. Jadi tetap terdata di Dikti ya. Sebagai dasar MTKI dan KTKI menerbitkan STR. Oke, perlu kebijakan khusus dari Kemenkes, MTKI atau KTKI untuk retaker kategori 1 yang telah lulus uji khusus kesetaraan STR yang akan didapatkan. Jadi STR yang didapatkan ini walau dikatakan khusus tapi ada kesetaraan. Jadi itu angin segarnya ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak membuat kalian menjadi jumawa dan akhirnya berangan-angan hingga akhirnya kalian tidak mempersiapkan diri. Sekali lagi batasnya kalian punya batas itu sampai akhir 2021 tadi ya. Jadi tolong persiapkan waktunya dengan baik untuk 1 tahun ini supaya kalian tidak keluar lagi ya. Ini bahaya kalau sudah lewat dari 2021, bukan untuk kita menakut-nakuti, tapi sesuai dengan aturan tadi ini disepakati. Sebenarnya kalian diberikan keringanan ya. Jadi persiapkan dirinya dengan baik. Kemudian Kemenkes dan Kemendikbud menerbitkan pengumuman dan melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan uji khusus setelah dapatkan konsensus sesuai poin 5. Jadi nanti akan lakukan sosialisasi ya. Nah, ini di channel ini alhamdulillah kita langsung sosialisasi sekaligus memberikan pengenalan pada surat ini ya. Uji kompetensi nasional sebagai exit exam dilaksanakan mulai tahun 2020, perlu penegasan kepada perguruan tinggi. Nah, jadi perguruan tinggi ini harus waspada. Ini sudah dilaksanakan exit exam tahun 2020 ya. Jadi itu yang mesti kalian pahami, apalagi mahasiswa yang masih berlangsung. Nah, ini garis bawahi mahasiswa program yang sementara berlangsung sekarang atau aturannya kena sebelum tahun 2020 nomor 2 kemarin Permendikbud itu, maka perlu langsung dilakukan exit exam. Khusus untuk periode Juli 2020, uji khusus untuk retaker kategori 1. Nah, Juli ini ya, kan dijadwalkan UKOM nih Juli. Jadi uji khusus untuk retaker kategori 1 dilaksanakan oleh Komite Nasional. Jadi dilaksanakan oleh Komite Nasional. Penetapan nilai batas lulus oleh organisasi profesi dan artinya masih mengikuti normal ini. Ya, kalau saya lihat ini Komite Nasional itu kan memang bagian dari yang menyelenggarakan uji kompetensi itu ya. Sebagai fasilitator dari pelaksanaan UKOM. Nah, ini penetapan nilai batas lulus. Nilai batas lulusnya kemarin kan menyelesaikan 88 jawaban benar, 87,8, 88 lah, istilahnya seperti dari 180 soal yang ada. Nah, ini oleh organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan. Jadi demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke, saya akan menyimpulkan. Nah, ini bisa dilihat ini karena daring sistem online mungkin tidak langsung tanda tangan ya, tapi istilahnya ini adalah surat yang dikeluarkan tahun 2020 bulan Mei, tanggal 11 Mei 2020. Ini masih sangat baru ya. Hari ini adalah 13 Mei, kemarin 12 Mei ulang tahun saya ya. Jadi sekarang saya ingin menyimpulkan, pertama dibagi menjadi 2 kategori untuk retaker. Kategori 1 dan kategori 2. Kalau kategori 1 itu lalu lulusan yang sudah menjadi alumni, tetapi belum lulus-lulus sampai keluar Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Kalau kategori 2 itu adalah mahasiswa sementara berlangsung, belum lulus hingga Permendikbud
yang belum lulus istilahnya masih berlangsung ya, sampai keluar ini saat keluar Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Pertama, yang kedua adalah angin segar untuk para reteker. Angin segar untuk para reteker, apalagi reteker khusus kategori 1. Itu diberikan batas sampai tahun 2021 akhir untuk kalian ujian dan mendapatkan STR. Dan kalian dibina khusus, diberikan pembimbingan khusus. Sekali lagi, penegasannya dalam surat ini adalah uji kompetensi khusus selesaikan pada akhir. Nah, targetnya ya, pada akhir 2021. Kalian akan diselesaikan ya sebelum akhir 2021 ini. Jadi tolong kalian persiapkan dirinya dengan baik. Sekali lagi kalian punya waktu 1,5 tahun lah untuk kalian mempersiapkan, karena sekarang 2020. 1 tahun lah, 1 tahun kalian pelajari baik-baik, berlatih dengan kasus-kasus. Kita belum mendapatkan penjelasan apakah exit exam ini sudah dipadukan nanti dengan aturan yang baru itu, bahwa porsinya itu adalah 40 untuk hukum nasional dan 60 dari IPK. Itu kita belum dapatkan. Tapi dari penegasan ini bahwa telah diberlakukan hukum sesuai dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Artinya di situ disepakati bahwa nilai hukumnya itu adalah 40% dan 60%-nya adalah dari institusi tersebut. Sekali lagi, pelajari baik-baik semua hal untuk reteker kategori 2. Saya ingin kalian jangan menjadi reteker lagi, tapi saya berharap setelah kalian mengikuti hukum nasional, kalian bisa lulus dan mendapatkan STR hingga kalian bisa bekerja. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi, saya mempunyai perhatian khusus kepada para reteker. Mudah-mudahan memberikan gambaran dan angin segar buat kalian semua, tapi jangan berangan-angan dan akhirnya kalian lalai untuk mempersiapkan diri ya. Apalagi yang masih berstatus mahasiswa, tolong istilahnya kalian persiapkan diri kalian dengan baik. Oke, saya kira untuk surat ini sebatas ini pemahaman saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, tapi sekali lagi kalau kalian dengarkan dari awal hingga akhir, insya Allah kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dan kalian bisa menyimpulkan banyak hal dari tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Dan di bulan Ramadan ini perbanyak doa. Sekali lagi, doa bisa mengubah segala hal, termasuk takdir yang nggak baik bisa diubah dari doa ya. Mudah-mudahan dengan doa yang baik kalian bisa lulus ujian kompetensi. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.